Shalom, kembali lagi bersama saya Joel Martin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami ada saat ini itu karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati hamba-Mu ini yang hanya manusia biasa. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ke-18. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 18. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dengan perikop, tetap kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Pada hari ini saya akan membawakan tema finish di akhir tujuan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan ini banyak lika-liku, banyak segala persoalan yang kita hadapi. Seringkali persoalan itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Seringkali mungkin ada sesuatu hal kecil pun kita marah sama sesama kita, entah sama keluarga, sama teman, sama saudara, sama pasangan. Tetapi di sini kita belajar bahwa untuk menjadi murid Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Kristus, kita harus mempertahankan iman kita. Mempertahankan. Meskipun ada masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam mungkin pekerjaanmu, usahamu, berusaha untuk berdoa, minta petunjuk Roh Kudus untuk selalu membimbing. Jangan iman kita ini goyah daripada Tuhan, kita mau menjauh daripada Tuhan. Kalau ada persoalan mungkin di luar sana, imannya goyah, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Kita sebagai orang-orang percaya harus mempertahankan iman kita kepada Kristus. Gimana cara kita untuk mempertahankan, untuk melindungi iman kita ini agar tidak jauh dari Tuhan, agar iman kita ini tetap pada Kristus. Jangan masalah itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan, meninggalkan iman kita. Kalau kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Galatia 5 Galatia
Galatia 5 ayat 19. Di sini tertulis perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita udah percaya sama Kristus, coba kita baca di ayat ini. Galatia 5 ayat yang 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mempertahankan iman, jangan sampai kita sama dengan dunia ini kalau kita sudah mengenal Kristus. Di sini kita diingatkan, meskipun ada masalah yang kita hadapi, mungkin sangat sulit, tetapi jangan masalah itu menggoyahkan iman kita sama Kristus. Jangan menggoyahkan iman kita untuk kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Mungkin saat ini engkau goyang dalam imanmu, berdoalah. Minta Roh Kudus untuk menguatkan, untuk melindungi kita, untuk memberikan sukacita. Menjadi anak-anak Tuhan itu kita lihat di dalam. Kita lanjut di ayat yang ke Galatia 5. Kita lanjut ayat ke 22. Dengarkan baik-baik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini menegaskan bahwa ini loh, orang Kristen itu harus menumbuhkan, harus ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tetap kerjakan keselamatan. Mungkin kita lihat di dalam firman Tuhan ini, mungkin kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berusaha untuk melakukan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Jangan disengaja. Kalau ada dosa sedikit pun, kita minta maaf sama Tuhan. Kita berdoa, kita minta maaf. Pasti Tuhan ampuni kok. Tuhan tidak membiarkan. Apa dampaknya kalau kita sudah mempertahankan iman kita sampai akhir? Kita buka di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Inilah pada suatu saatnya nanti kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan dikenakan pakaian putih. Untuk kita kuat di dalam iman, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Agar ada masalah sedikit pun, Tuhan bantu. Tuhan akan protect kehidupan kita. Makan, minummu, segala pakaianmu, segala apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan mencukupi. Dan pada saatnya nanti, ketika kita udah mempertahankan iman kita dikatakan tadi, kita akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini tidak saya panjangkan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan memang seringkali sulit sekali, tetapi kita berusaha untuk bagaimana kita menjadi sama seperti Kristus. Dan ini saya tutup kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami dapat mempertahankan iman kami, untuk kami jangan goyah, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah buah-buah roh itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Hingga pada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kami ya Bapa. Mengangkat orang-orang percaya. Pada saatnya nanti kami akan bertemu dengan Kau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.